Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget ngejar target sampai kewarasan dan kedamaian hati tuh rasanya ikut kegadaikan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah sebuah jalan tengah. Kita akan mengurai konsep manifestasi. Tapi yang bikin seru, kita bakal gabungin ini dengan sains psikologi modern, keindahan filosofi Islam, dan juga kebijaksanaan luhur Jawa. Ini bakal mind-blowing banget sih. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba deh kita renungin sebentar pertanyaan ini. Kenapa sih budaya hustle atau gila kerja zaman sekarang yang kayaknya diagung-agungkan banget, itu justru sering bikin kita ngerasa hampa otak kita tuh dipaksa terus-terusan berlari. Dibanjiri sama kortisol atau hormon stres, sampai akhirnya kita burn out parah. Kita kayak didoktrin kalau penderitaan itu adalah harga mati buat sukses. Tapi apa ya harus selalu menderita kayak gitu? Kita masuk ke bagian pertama nih, jebakan stres. Dalam berambisi stres itu sebenarnya bukan cuma soal kerjaan yang numpuk loh. Secara psikologis, stres itu terjadi karena ada sebuah celah atau gap stres adalah jarak antara keinginan keras kamu untuk udah ada di sana, di garis finish. Padahal realitanya secara fisik. Dan waktu kamu tuh masih di sini, di garis start, ketika kita terlalu melekat dan terobsesi sama hasil akhir. Otak kita otomatis nganggap itu sebagai ancaman efeknya tubuh kita. Kebanjiran hormon stres dan perjalanan ngejar mimpi. Tadi malah jadi semacam siksaan. Nah, ini yang kita sebut sebagai jebakan kekuatan tekad atau sheer willpower. Ya, memaksakan diri mati-matian memang kadang bisa ngasih hasil sih. Mungkin sesekali kita capai target itu. Tapi jujur aja deh sama diri sendiri, apakah kita beneran bahagia? Saya dengan tegas bilang, enggak memaksakan kehendak pakai stres itu, cuman bikin kamu menderita. Dan yang paling parah dari semuanya, ada efek domino penderitaan dan aura negatif ini bakal nyebar ke semua orang di sekitar kamu. Rekan kerja, keluarga, pasangan, semuanya kena imbasnya. Ini benar-benar nggak efisien. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dimensi being dan doing. Dan perbandingan di sini ngejelasin dengan sangat epik. Kalau ada dua dimensi kehidupan yang harus banget. Jalan beriringan di satu sisi kita punya dimensi being, ini tuh tentang kehadiran kita seutuhnya secara spiritual. Kalau di dalam Islam ini sangat klop sama ranah niat. Niat yang benar-benar jernih dan berakar kuat di momen saat ini. Terus di sisi lain kita punya dimensi doing, yaitu tindakan fisik nyata. Atau ikhtiar, kuncinya di sini adalah ketenangan dan kekuatan dari niat atau being kita. Tadi itu harus ngalir masuk ke dalam setiap doing atau ikhtiar kita. Tindakan bukanlah sekedar alat untuk mencapai tujuan tindakan itu sendiri, adalah tujuannya gila sih. Ini kutipan yang dalam banget. Ini kalau kita tarik ke filosofi Jawa, ini tuh mirip banget sama konsep nemuin kedamaian dan makna di dalam kerjaan yang lagi kita lakuin sekarang. Jadi kita nggak cuma sekedar pusing mikirin kapan kerjaan ini kelar, tapi kita benar-benar nemuin nilai utuh dalam setiap prosesnya. Bagian ketiga, ikhtiar menikmati proses berjuang. Nah, yang menarik banget dari perbandingan ini adalah gimana pandangan ini soal energi yang intens ternyata sejalan sempurna sama konsep sains psikologi, yaitu flow state mindset stress. Itu fokusnya ke hasil akhir. Pakai paksaan yang ujung-ujungnya bikin kita nggak happy. Beda banget sama mindset hadir yang murni, fokus ke proses ini. Bukan berarti kita leyeh-leyeh tanpa arah. Ya justru sebaliknya ada intensitas energi yang super tinggi di sini, tapi bahan bakarnya itu kegembiraan dari dalam diri, bukan kortisol atau rasa cemas. Kamu pasti tahu pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Kan sering banget loh ini disalahartiin jadi kerja yang lambat santai dan males-malesan. Padahal makna sejatinya kalau kita bedah secara keilmuan itu adalah bergerak dengan penuh kesadaran. Mindful tapi dengan fokus yang sangat intens. Ini tuh tentang presisi ketenangan pikiran. Saat kita bertindak kebalikan banget dari lari buru-buru, secara panik dan penuh stres. Artinya kita tuh sepenuhnya hadir dalam ikhtiar kita. Biar gampang yuk, kita terapin ke contoh real, katakanlah kamu pengen banget jadi kreator YouTube. Langkah pertama, being kamu nata niat dan visualisasiin tujuan kamu. Langkah kedua, doing. Nah ini kuncinya, kamu harus benar-benar nikmatin proses belajar ngedit video, nyari tahu angle kamera yang bagus detik ini juga.
Dan yang ketiga, openness, kamu harus ikhlas ngelepasin beban stres. Karena kamu belum terkenal saat kamu nemuin kebahagiaan dari proses step by step itu stres. Gara-gara viewers masih dikit tuh bakal hilang dengan sendirinya. Lanjut ke bagian 4 bahaya lingkungan yang toksik. Di sini juga perlu diingat soal faktor eksternal nih. Lingkungan yang disfungsional itu benar-benar jadi penghalang raksasa buat kekuatan kita memanifestasiin tujuan. Coba bayangin aja kalau kamu tiap hari kerja di tempat yang budayanya tuh isinya stres bareng-bareng, sikut-sikutan, dan auranya nggak enak. Terus itu secara langsung bakal ngeblokir kemampuan kamu buat kerja dengan tenang dan mindful. Susah banget buat fokus kalau sekeliling kamu toksik. Jadi pertanyaannya, kapan kita harus benar-benar evaluasi atau bahkan milih cabut? Kita harus peka semua tanda-tanda ini. Kalau kamu terus-terusan ngerasa stres setiap kali mau ngelangkah maju, ada ketidakbahagiaan kolektif di tempat kerja, dan kamu ngerasa kejebak di sistem yang rusak, itu ya mungkin ini saatnya kamu ngelindungin kedamaian mental. Kamu kadang berani hijrah, ninggalin lingkungan toksik. Itu justru ikhtiar terbaik yang bisa kamu lakuin buat masa depan kamu. Tapi coba kita berhenti sebentar dan pikirin satu pertanyaan besar ini. Gimana kalau setelah semua niat yang lurus ikhtiar, yang gila-gilaan, dan lingkungan yang udah pas, tujuan kita ternyata tetap aja meleset, dan ini bawa kita ke bagian 5. Tawakal rencana semesta lebih besar. Disinilah konsep soal kebetulan atau kejutan yang nggak terduga. Misalnya nih, target awal kamu bikin proyek untuk jangkau 10.000 orang. Tapi ternyata kamu cuman berhasil nyentuh 200 orang. Kalau di atas kertas ya jelas kamu meleset jauh. Tapi siapa sangka kalau di antara 200 orang itu ada satu koneksi penting yang justru ngebukain pintu peluang yang jauh lebih gede dari yang pernah kamu bayangin. Meleset dari target spesifik kita seringkali justru jadi cara semesta ngebukain jalan yang sebenarnya jauh lebih pas buat kita. Ini merangkum dengan sangat cantik seni dari tawakul di Islam dan sikap nerimo ing pandum dalam kebijaksanaan Jawa. Jadi siklusnya gini, kita ambil langkah pertama sebagai ikhtiar. Kita terima hasil hari ini dengan lapang dada alias nerima. Terus kita percaya 100% kalau ada rencana yang jauh lebih indah dari Sang Pencipta, yaitu qadarullah. Kita tetap boleh punya ambisi pastinya, tapi kita lepasin beban mental yang muncul dari kemelekatan sama hasil akhir. Kita buka diri kita buat kejutan dari semesta, dapat dirangkum inti dari semuanya dengan kata-kata ini. Jika Anda memulai dengan kehadiran atau being namun tersesat dalam tindakan atau doing, Anda akan menjadi stres, tidak efektif dan tidak bahagia. Jangan pernah kehilangan kontak dengan kehadiran niat dan kesadaran kamu. Di detik ini, itu adalah jangkar kamu. Jangan sampai ambisi buat besok malah tenggelamin kedamaian kamu hari ini sebagai penutup. Aku mau ngajak kamu merenung sebentar setelah kita sama-sama mahamin soal jalan tengah ini. Tindakan apa yang bakal kamu lakuin hari ini, sekecil apapun itu. Ya tapi pastikan itu murni, digerakin oleh kesadaran utuh, rasa syukur dan 0% stres. Coba dipikirin langsung, terapin dan rasain sendiri bedanya di hati kamu. Terima kasih banget udah ngulik materi ini bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.